Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini untuk sahabat Epi Pro, untuk semuanya selamat malam. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Saya akan berbagi pengalaman saya pribadi ya. Ini pengalaman yang paling tragis bagi saya ya. Semoga kalian tidak mengalaminya yang seperti saya alami ya. Jadi ini saya tip aja ya untuk kalian ibu-ibu atau ibu rumah tangga ya, yang udah punya suami, yang udah nikahnya ya, yang punya anak perempuan atau laki-laki, usahakanlah jagalah anak-anak kalian, pola makan yang sehat, jagalah badannya, jagalah kesehatannya. Dulu ini cerita saya pernah, kalau dibilang mati suri itu saya tidur 1 hari 1 malam. Ini asli, ini real, ini bukan hoax ya, ini real kisah saya dulu. Jadi dulu saya pernah tidur sehari semalam nggak bangun. Jadi awal mulanya saya itu dulu, orang tua saya itu bandar rambutan ya. Bandar rambutan saya suka ngambilin, suka bantu ayah saya waktu kecil, waktu masih SD SMP ya, ke SD mau masuk SMP. Saya suka naik pohon rambutan, segitu tingginya saya naik. Nah, seiringnya waktu saya setiap istirahat, setiap makan, saya selalu makan itu tidak luput mie, telur, saus, campur cengek juga ya. Itu saya hampir setiap hari, dan minumannya juga bukan minum air putih. Saya kebanyakan minuman-minuman yang berasa ya. Nah, setelah singkat cerita, setelah beberapa minggu, nah disinilah ya saya ceritakan. Setelah saya terakhir memakan mie, telur dicampur saus, dicampur cengek, saya tuh jongkok. Nah, setelah saya jongkok, saya bilang ke ayah saya, ya saya nggak bisa berdiri, saya bisa jongkok. Ditanya kenapa? Kalau berdiri saya badannya sakit, bagian ginjal saya itu sakit ya. Kayak kalau berdiri tuh kayak yang dicabut gitu kan. Nah, selang begitu lama, ayah saya inisiatif manggil mobil angkot ya, mobil. Datanglah mobil, saya digotong. Setelah saya sampai rumah, ada tetangga saya yang datang ngerawat saya, nyuruh ibu saya beli obat. Nah, setelah nyuruh ibu saya beli obat, saya bertanya ke tetangga saya, Bu, saya ingin muntah. Sok aja kalau mau muntah, muntahin. Begitu saya muntah, itu bukan muntah makanan atau apapun itu ya. Saya muntah darah, banyak sekali itu saya muntah darah. Setelah saya muntah darah, badan saya, muka saya pada pias semua. Dan alhasil ya, tetangga saya sampai bilang, Ibu kamu disuruh beli obat, lama pasti ngobrol dulu. Nah, gak lama kemudian tetangga saya bilang, nelpon ke kakak saya, bahwa adik kamu mukanya pucat. Setelah kakak saya datang bersama temannya bilang, ini udah nggak bisa ditolong lagi, harus dibawa ke rumah sakit. Alhasil setelah saya dibawa ke rumah sakit, keadaan saya udah tidak sadar. Nah, singkat cerita di situ saya pengalaman yang ngeri ya, pengalaman saya paling ngeri. Begitu saya tidur seharian itu, saya berpikiran di alam saya itu gelap gulita, nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu penerangan gitu. Saya berpikir, kok saya bangun mau jalan kemana, saya pulang, saya nggak tahu jalan kemana ini pulang. Tiba-tiba ada seorang sosok orang tua ya, kakek nenek sama bawa anak-anak kecil. Dia berjalan mengikuti arah yang terang. Saya ngikutin dari belakang. Alhasil setelah saya mengikuti, saya masuk ke jalan yang terang, saya terbangun. Pas saya terbangun, kok saya lihat di sekeliling, kok orang-orang pada nangis sambil baca Yasin, ada apa? Setelah saya bangun, orang itu memeluk saya sampai nangis-nangis, menciumi saya sampai nangis-nangis. Saya nggak tahu itu kronologinya seperti apa. Saya diceritakannya seminggu saya sembuh, baru saya diceritakan. Nah, ini cerita saya. Jadi untuk
ibu rumah tangga yang punya anak, tolong jaga pola makannya. Jangan terlalu banyak makan yang pedas. Emang makan yang pedas itu enak bawaannya, tapi resikonya kalau sudah terjadi seperti saya, janganlah terjadi seperti saya. Itulah resikonya kalau setiap hari kita nggak makan nasi atau apapun itu. Jadi istilahnya kita harus lebih baik makan nasi dibanding makan makanan yang pedas-pedas atau gimana pun itu. Intinya ini pengalaman saya, ini bukan hoax, ini real dari saya, ini pengalaman saya. Semoga ini tidak menular kepada kalian, cukup saya aja. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan cerita saya. Ini cerita kisah nyata saya, pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.